Kalau ke perempuan aku rasa tidak bisa disimpulkan, tapi mungkin ya bagaimanapun juga ada potensinya ya Mbak, ada trauma berkepanjangan seperti ini. Tapi kalau kita lihat dari sisi laki-laki nih Mbak, aku penasaran apakah dari sisi laki-laki atau yang melakukan pemaksaan itu juga punya risiko bakal trauma Mbak jika sudah melakukan pemaksaan aborsi ini? Atau pada laki-laki risikonya seperti apa sih Mbak, risiko traumanya? Iya, memang biasanya kan post traumatic abortion syndrome sebutannya ya, PAS atau stres pasca aborsi itu kan terjadi pada perempuan. Tapi ketika kemudian yang laki-laki itu melihat kondisi yang perempuan, bahwa ketika sudah melakukan aborsi, yang perempuan jadi lebih punya emosi yang apa ya? Karena kan kalau kita hamil terus diambil gitu anaknya secara paksa gitu ya, dan menggunakan peralatan yang mungkin kita jadi nggak nyaman, tergantung mau aborsinya secara ya, kalau kita bicara hukum, kita memang nggak bicara hukum di sini, tapi kan ketika itu harus dilakukan itu pasti menimbulkan perasaan kecewa, perasaan cemas, perasaan marah, terus jadi kehilangan rasa harga diri bahwa tadinya saya mau jadi seorang ibu terus nggak jadi gitu ya, menjadi seorang istri misalnya terus nggak jadi, terus malu karena kemudian orang memperbincangkan itu, atau ada orang yang tanya, kok kemarin kayaknya aku lihat kamu hamil, kok sekarang kayaknya kamu baik-baik aja. Kita jadi malu, merasa bersalah dengan tindakan tersebut, terus mungkin juga terjadi histeria gitu ya. Nah, itu bisa saja terjadi juga pada si laki-laki yang walaupun dia tidak ikut hamil. Kenapa? Karena bagaimanapun juga proses sebelum hamil itu terjadi kan ada pasti kerjasama yang dilakukan gitu ya, mereka melakukan sebuah hubungan sebagai orang dewasa gitu ya, hubungan seksual, kemudian yang perempuan hamil, dan kemudian apakah dia bertanggung jawab atau tidak. Nah itu kan mesti dibahas lagi. Ketika dia bertanggung jawab ya harusnya memang tidak terjadi aborsi, kecuali aborsinya terjadi secara natural ya, karena memang bukan disengaja gitu, jadi keluar begitu saja gitu karena sakit dan sebagainya. Nah, jadi yang laki-laki juga bisa mengalami trauma dalam arti dia lihat gitu kan kondisi pasangannya kok jadi stres ya, jadi cepat marah, jadi ketakutan, malu, terus dia jadi merasa bersalah sebetulnya. Ada perasaan bersalah gitu kan. Kalau kita lihat fenomena ada yang kemudian minta maaf, kemudian ketika dia tidak bisa memaafkan dirinya juga karena sudah memaksakan kepada pasangannya bahwa aborsi itu harus dilakukan, akhirnya dia menjadi mengalami, bisa terjadi mimpi buruk, terus kemudian bisa juga jadi nggak mau bertemu dengan pacarnya yang itu, karena kalau dia melihat pasangannya atau pacarnya jadi terbawa-bawa dengan kata-kata aborsi itu, gitu ya, dia melarikan diri juga bisa. Dan kalau dia nggak bisa lepas dari kondisi yang depresi ini, maka bisa terjadilah kondisi yang lebih parah lagi, yaitu keinginan untuk pergi dari dunia ini atau bunuh diri. Seperti itu yang terjadi. Nah, jadi masalah aborsi ini serius sekali gitu. Kalau tidak matang dalam pengambilan keputusan. Jadi sebetulnya pengambilan keputusan untuk mau hamil atau tidak, punya pasangan, terus mau menghamili atau nanti kalau hamil dia bertanggung jawab atau enggak, itu harusnya sudah diputuskan ketika mau melakukan hubungan seksual itu sendiri, sehingga bisa terhindar dari kondisi-kondisi yang dikatakan sebagai perilaku abusif, di mana memaksakan kehendak diri untuk meminta pasangan kita melakukan aborsi gitu. Karena efeknya nggak cuma di hari itu, setelah itu.